Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Beni Sukmara, peserta Latsar CPNS tahun 2020, Puslatbang KDOD Kota Samarinda. Hari ini saya akan membawakan video terkait dengan rangkuman tentang materi manajemen ASN. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara atau ASN seperti yang kita ketahui saat ini dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K, di mana PNS adalah pegawai negeri sipil dan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memenuhi dan menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk secara nasional. Sedangkan PP3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Terkait dengan hal manajemen ASN, berdasarkan pasal 55 Undang-Undang ASN tahun 2014, maka manajemen ASN pun dibagi menjadi dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait dengan manajemen PNS, di mana hal tersebut meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua. Yang terakhir adalah perlindungan. Dalam kaitan bernegara, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik. ASN memiliki kedudukan yang sama baik di pusat, daerah, ataupun yang berada di luar negeri. Dengan demikian, harusnya tidak ada lagi ego-ego seolah-olah pegawai pusat lebih unggul daripada pegawai daerah dan sebaliknya, karena ASN pada dasarnya adalah satu kesatuan. Adapun fungsi ASN yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan terkait hak, kewajiban, dan kode etik dari ASN. Yang pertama kita bahas dulu adalah hak dari ASN. Dalam kaitannya, hak ASN terbagi menjadi dua, yaitu antara PNS dan P3K. Yang pertama kita bahas tentang hak dari PNS yang meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan perlindungan, jaminan hari tua, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak dari P3K adalah gaji dan tunjangan, cuti, dan perlindungan. Di mana P3K memiliki pembeda dari PNS yaitu tidak adanya jaminan hari tua dan pensiun. Setelah kita membahas terkait dengan hak ASN, kita coba bergeser untuk membahas tentang kewajiban dari ASN. Adapun kewajiban ASN adalah sama baik itu PNS maupun P3K. Yang pertama adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, jujur, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan sikap, menyimpan rahasia jabatan. Yang terakhir adalah bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain hak dan kewajiban dari ASN, maka sangat perlu kita mengetahui terkait dengan kode etik dari ASN. Adapun kode etik dari ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sopan, hormat dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, namun tetap dalam koridor
yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan negara, menggunakan kekayaan negara dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien, menghindari konflik kepentingan, memberikan informasi dengan benar, tidak menyalahgunakan informasi internet negara, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, melaksanakan ketentuan ASN mengenai disiplin pegawai ASN. Dalam manajemen ASN, kita mengenal sebuah sistem dalam pengelolaan ASN, yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar dan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, serta kondisi kecatatan. Tujuan dari sistem merit ini adalah untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien. Jaminan dari sistem merit ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Adapun gambaran umum dari sistem merit ini adalah sistem yang berbasiskan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN. Yang selanjutnya, kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan adalah fondasi utama dalam memperoleh pegawai yang berkompeten. Dan yang terakhir adalah pemberian reward dan pengakuan kinerja pada ASN yang berkinerja dengan baik. Terdapat 6 poin yang penting dalam sistem merit ini. Di antaranya yang pertama adalah tentang pengorganisasian perencanaan ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, audit kepegawaian, penyesuaian arah kebijakan nasional. Yang kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan, dan sertifikasi. TKD dan TKB, sistem komputerisasi, orientasi dan engagement untuk setiap penugasan pada jabatan baru. Yang ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam per tahun untuk setiap PNS, training need analysis, diklat, coaching dan mentoring berbasis kinerja. Yang keempat, penilaian yang berkelanjutan dengan cara membentuk tim penilai kinerja, performance dialogue and merit performance based incentive. Yang kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara talent mapping, succession and career planning, dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. Open recruitment adalah salah satu cara yang sebelum mendapatkan calon terbaik di organisasi atau talent management. Talent mapping perlu dibentuk melalui assessment center yang distandarisasi oleh BKN, sehingga setiap organisasi perlu membentuk asesor internal untuk mendapatkan talent terbaik. Dan yang keenam adalah mengapresiasi secara layak dengan perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi yang memadai. Pemerintah saat ini akan mengubah sistem pensiun PNS, yaitu PNS berkontribusi melalui iuran pasti sehingga tidak terlalu membebani APBN negara. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan terkait dengan manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Sobat ASN.